Halo teman-teman yang berbahagia, senang sekali bertemu kembali dalam Instagram Autoimmune Rheumatic Info. Saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Hari ini saya akan membahas tentang topik yang agak berbeda, yaitu tentang keluhan-keluhan teman-teman yang berkaitan dengan rasa terbakar di belakang dada. Dan rasa terbakar di belakang dada ini sering menimbulkan ketakutan bagi kita. Misalnya kita takut terkena penyakit jantung. Nah, memang kondisi ini perlu disingkirkan dengan adanya kelainan jantung atau tidak. Namun yang paling sering menimbulkan keluhan seperti ini adalah suatu gangguan pada saluran pencernaan yang disebut dengan GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. Nah teman-teman, untuk memahami apa itu GERD, kita harus tahu dulu apa yang terjadi pada saat kita menelan. Nah, pada saat teman-teman menelan, makanan masuk melalui mulut, kemudian masuk melalui suatu pipa. Nah, pipa ini disebut dengan kerongkongan dalam bahasa awam atau esofagus dalam bahasa medis. Dan kemudian sesudah dari esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, teman-teman, di antara esofagus dan lambung terdapat sebuah otot yang berfungsi sebagai katup. Nah, katup ini berfungsi agar asam lambung, jadi kita ketahui lambung kita mengandung banyak asam yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, katup ini mencegah agar jangan sampai asam lambung ini balik atau naik ke esofagus. Nah, secara normal memang kadang-kadang bisa terjadi di mana asam lambung ini naik ke esofagus. Namun, apabila asam lambung naik ke esofagus dalam jumlah yang besar dan terjadi terus-menerus, kemudian menimbulkan suatu keluhan-keluhan dan bahkan menimbulkan suatu komplikasi, nah itulah yang kita sebut sebagai GERD. Nah, teman-teman mungkin bertanya apa yang dikeluhkan jika mengalami GERD? Yang pertama adalah yang sudah dibahas tadi mengenai heartburn. Jadi suatu rasa terbakar di belakang dada. Nah, kemudian yang kedua yang disebut dengan regurgitasi. Jadi regurgitasi ini adalah merasa isi lambung naik ke mulut. Isi lambung ini bisa asam lambung ataupun sisa makanan yang kita makan. Nah, biasanya keluhan-keluhan ini bisa menimbulkan gangguan pada malam hari di saat kita tidur, dan bahkan kita bisa terbangun oleh rasanya tidak nyaman di tengah dada pada saat kita tidur. Nah, biasanya teman-teman sekalian dalam kondisi-kondisi seperti ini sering melakukan minum obat sendiri. Jadi misalnya membeli obat-obat yang umum ditemukan dan bisa dibeli secara bebas. Nah, teman-teman, itu adalah keluhan-keluhan GERD yang berasal dari saluran pencernaan. Nah, ada juga keluhan-keluhan yang lain yang bisa dialami oleh penyandang GERD, yaitu misalnya penyandang GERD bisa mengalami batuk kronik, kemudian sering mengalami sinusitis, infeksi pada telinga, kemudian sering dikaitkan juga dengan asma, kemudian radang pita suara, kerusakan pada gigi, kemudian infeksi telinga berulang, dan bahkan batuk kronik. Jadi seringkali pasien mengalami batuk kronik dan dicari penyebab yang lain dari paru-paru tidak ketemu, ternyata penyebabnya adalah GERD. Jika teman-teman mengalami keluhan-keluhan seperti ini, tentunya teman-teman akan berkonsultasi ke dokter. Nah, untuk menegakkan diagnosis GERD, ada beberapa tools diagnosis yang bisa digunakan. Misalnya yang paling sederhana, dokter akan meminta teman-teman untuk menjawab beberapa pertanyaan dan membuat scoring untuk menentukan apakah teman-teman dicurigai menyandang GERD atau tidak. Nah, kemudian pada kasus yang lain dokter juga bisa langsung memberikan obat penghambat asam dan kemudian menilai respon obat penghambat asam ini. Jika membaik pada kondisi teman-teman, sangat mungkin teman-teman menderita GERD. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu dan ada kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan, teman-teman akan diminta untuk melakukan proses teropong lambung atau yang disebut dengan endoskopi, dan teropong lambung ini prosedurnya disebut dengan gastroskopi. Nah, tentunya dokter juga harus menyingkirkan kelainan-kelainan di organ lain di sekitar perut yang bisa memberikan gejala serupa dengan keluhan teman-teman. Nah, obat-obatan apa yang bisa diberikan oleh seorang dokter jika teman-teman mengalami GERD? Biasanya dokter akan memberikan obat yang disebut dengan golongan proton pump inhibitor, PPI.
Nah, obat ini merupakan suatu obat penghambat asam yang mungkin teman-teman kenal, namanya adalah omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, pantoprazol. Ya, ini adalah obat-obat penghambat asam yang biasanya pada GERD digunakan minimal 1 bulan atau bahkan sampai dengan 2 bulan, tergantung kondisi masing-masing dan tergantung daripada petunjuk dokter yang merawat. Nah, teman-teman sekalian, selain obat-obatan, ada lagi hal-hal yang kita perlu perhatikan untuk supaya bisa memperbaiki kondisi GERD kita. Pertama, apabila teman-teman gemuk, kita harus menurunkan berat badan karena diketahui bahwa dengan mencapai berat badan ideal, simptom GERD akan membaik. Yang kedua adalah kita juga harus tidur dengan bantal yang cukup tinggi, kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20 cm. Nah, dianjurkan teman-teman makan dalam porsi kecil tapi sering, dan sebaiknya kurang lebih 2 sampai dengan 3 jam sebelum tidur kita tidak makan, karena itu akan bisa memicu naiknya asam lambung. Kemudian berhenti merokok dan batasi minum alkohol, dan jangan menggunakan baju yang ketat. Nah, ada beberapa juga makanan yang diduga berperan pada perburukan GERD atau bisa mencetuskan GERD, seperti misalnya kopi, coklat, makanan berlemak, peppermint, dan minuman bersoda. Nah, ini sebaiknya juga teman-teman hindari. Demikian informasi tentang GERD, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam Instagram Autoimmune Rheumatic Info edisi selanjutnya. Terima kasih.